Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Syahrin Sikumbang, NIM 221501011. Ingin menjelaskan isu-isu kontemporer gender dalam Islam guna untuk menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah Islam dan Gender. Dalam materi ini saya akan menjelaskan sedikit pengantar singkat. Yang pertama di sini adalah gender dalam Islam seringkali menjadi perdebatan antara nilai-nilai agama dan praktik sosial budaya. Kemudian kedua, isu-isu kontemporer muncul akibat penafsiran yang patriarkal. Kemudian selanjutnya, fokus materi ini adalah dengan realitas yang terjadi, lalu membandingkannya dengan nilai-nilai Islam yang autentik. Berikutlah penjelasan-penjelasan nanti yang akan saya jabarkan melalui materi yang saya sampaikan tentang isu-isu kontemporer gender dalam Islam. Baik, sebelum saya masuk ke dalam materi-materi yang akan saya jabarkan, sedikit saya jelaskan apa itu isu-isu kontemporer dalam gender dalam Islam. Dari pengertiannya, isu kontemporer gender dalam Islam adalah persoalan-persoalan kesenjangan peran, hak, dan perlakuan antara laki-laki dan perempuan yang muncul di masa kini atau di kontemporer, terutama dalam kehidupan umat Islam dan seringkali dikaitkan atau dibingkai dan dengan dalil-dalil atau pemahaman keagamaan. Nah, di sini saya akan bahas bagaimana isu-isu yang sering terjadi pada saat masa ini atau masa kontemporer yang akan dikaitkan dengan pemahaman-pemahaman keagamaan. Terlebih-lebih dalam kasus-kasus kaum perempuan yang sering kita lihat atau yang sering kita saksikan kejadian-kejadian dalam isu-isu tersebut. Nah, lalu apa saja isu-isu gender tersebut? Pertama itu ada hak dan akses perempuan terhadap pendidikan. Kemudian kedua, peran perempuan dan ranah publik. Selanjutnya, kekerasan terhadap perempuan dan atau KDRT dan pernikahan anak. Kemudian warisan, hak perempuan dalam hukum Islam. Kemudian ada tafsir bias gender, kemudian kurangnya dukungan perempuan menjadi pemimpin. Inilah isu-isu yang akan kita jabarkan, yang akan kita bahas dalam materi pada saat sekarang ini. Baik, yang pertama ada hak dan akses perempuan terhadap pendidikan. Yang fakta kita lihat di sekitar kita, bahwasannya di beberapa wilayah perempuan muslim masih mengalami pembatasan untuk mengakses pendidikan tinggi. Kita lihat dari pandangan Islam tersebut, bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki dan perempuan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasannya ada perbedaan antara fakta yang kita lihat dengan pandangan Islam. Bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu bersabda, beliau mewajibkan atau menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Di sini kita melihat sejarah menunjukkan bahwasannya perempuan ulama seperti Aisyah radhiyallahu Rabi'ah al-Adawiyah sangat berperan dalam pendidikan. Nah, inilah isu-isu tadi atau yang sering kita lihat dalam kehidupan kita, bahwasannya saat sekarang ini pada masa kontemporer sekarang hak dan akses perempuan terhadap pendidikan sangat berkurang. Ini otomatis sangat bertolak belakang pada pandangan Islam yang seperti saya jelaskan tadi pada hadis Nabi Muhammad SAW tersebut. Kemudian yang kedua, ada kekerasan terhadap perempuan atau KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, dan banyaknya pernikahan anak atau pernikahan dini. Fakta yang kita lihat di lapangan bahwasanya banyak praktik-praktik kekerasan yang dilenggangkan atas nama agama. Seperti contohnya, pernikahan anak dipaksakan karena dalil-dalil yang salah kaprah, dalil-dalil yang salah. Kemudian ada juga kekerasan dalam rumah tangga yang sering kita lihat atau yang sering kita nampak dalam masa-masa kontemporer sekarang. Banyak kekerasan dalam rumah tangga, bahkan pernikahan anak, pernikahan usia dini. Padahal dalam pandangan Islam, Quran surah Ar-Rum yang artinya tujuan pernikahan adalah ketenangan, kasih sayang, bukan pemaksaan. Dan Rasulullah tidak pernah mengajarkan kekerasan dalam rumah tangga. Inilah salah satu contoh kembali bahwasannya
gender atau isu kekerasan dalam gender banyak bertentangan dalam pandangan Islam tadi gitu. Kemudian yang ketiga, warisan dan hak perempuan dalam hukum Islam. Kita lihat kembali faktanya bahwasannya perempuan mendapat setengah bagian dari laki-laki. Itu dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 11. Tapi banyak kita lihat lagi isu-isu ini salah satu bentuk diskriminasi. Kita lihat penjelasan kontekstualnya. Pada saat itu, laki-laki menanggung nafkah penuh keluarga dan sedangkan perempuan tidak. Inilah konteks seksual, kontekstual yang dijelaskan atau yang sering kita narasikan. Padahal ulama kontemporer seperti Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur mendorong bahwasannya peninjauan kembali sistem waris dalam konteks modern. Nah, sinilah kita melihat bahwasannya dalam bentuk warisan dan hak-hak perempuan dalam hukum Islam itu masih banyak bertentangan dengan isu-isu yang saat sekarang ini kita lihat. Yang banyak mengangkat ini sebuah isu yang dianggap sebagai bentuk diskriminasi. Padahal sudah jelas dalam fakta yang dijelaskan dalam Quran surat Nisa tersebut bahwasannya perempuan mendapat setengah bagian dari laki-laki. Kemudian ada tafsir bias gender yang fakta yang kita lihat bahwasannya banyak ayat-ayat ditafsirkan oleh ulama klasik dari perspektif kaum laki-laki. Sepertinya contoh ayat Quran surat Nisa, laki-laki itu sebagai kaum. Sementara muncul lagi isu dianggap pembenaran dominasi laki-laki atas perempuan. Yang respon progresifnya adalah ulama seperti Amin Wadud dan Asma Barlas menawarkan tafsir gender inklusif. Nah, sinilah banyak perbedaan kembali. Kita lihat bahwasannya tafsir bias gender itu banyak ditafsirkan oleh ulama-ulama klasik yang dari perspektif laki-laki. Sementara isu yang muncul bahwasanya dianggap pembenaran dominasi laki-laki atas perempuan. Kemudian yang terakhir, ada isu kurangnya dukungan perempuan menjadi pemimpin. Banyak anggapan dalam sebagian masyarakat Muslim bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, baik di ranah politik, seperti presiden, gubernur, bupati, dan lainnya, maupun keagamaan imam, ulama, pengajar tafsir, dengan alasan bahwasannya Islam hanya memperbolehkan laki-laki untuk memegang kepemimpinan. Sebenarnya ini adalah menjadi renungan kita bahwasannya isu tersebut bukanlah hanya sekedar penolakan belakang atas pandangan Islam. Yang harusnya kita jalankan, harusnya terjadi pada saat sekarang ini, banyak perempuan-perempuan yang bisa tidak membatasi perempuan menjadi pemimpin, asalkan tidak keluar dari namanya ajaran-ajaran agama Islam. Kemudian yang terakhir, ada peran perempuan dalam ranah publik. Kita lihat faktanya, bahwasanya dianggap bahwa perempuan hanya pantas di ranah domestik saja sebagai penyalur. Isunya kembali kita lihat, apakah perempuan boleh jadi pemimpin, pejabat, atau ulama? Nah, sinilah pandangan Islam menjelaskan bahwasannya dalam sejarah, perempuan pernah jadi mujahidah, pemimpin suku ahli fikih. Kemudian Al-Quran menjelaskan kembali tidak ada membatasi perempuan berperan di ruang publik selama menjaga etika dan tanggung jawab syariat. Seperti sebelumnya tadi yang saya jelaskan, bahwasannya perempuan tidak ada batasan-batasan dalam ranah publik seperti pejabat atau pemimpin. Karena sudah jelas dalam sejarah bahwasannya, dan Al-Quran juga sudah menjelaskan tidak ada membatasi perempuan berperan di ruang publik selama menjaga etika dan tanggung jawab syariat, dan salah satunya adalah menjunjung tinggi ajaran-ajaran agama Islam. Nah, kemudian ada juga tantangan-tantangan utama dalam isu-isu tersebut. Yang pertama, kurangnya pendidikan gender dalam pesantren atau lembaga Islam. Inilah menjadi tantangan kita. Kenapa isu-isu tersebut muncul? Karena kurangnya pendidikan-pendidikan gender dalam lembaga-lembaga seperti sekolah, atau mungkin pesantren, atau mungkin dunia-dunia pendidikan kurang mengajarkan tentang pendidikan-pendidikan gender, sehingga muncullah isu-isu tersebut, kemudian menjadi kesalahpahaman antara gender dan pemahaman agama Islam. Kemudian yang kedua, ada dominasi budaya patriarkal yang dibungkus dengan dalil agama.
budaya-budaya patriarkal yang bisa dibilang tidak memihak pada perempuan. Kemudian ini dibungkus oleh orang-orang yang dibungkus dengan dalil-dalil agama, sehingga banyak budaya-budaya patriarkal yang tidak sesuai dengan pemahaman-pemahaman agama. Inilah yang akan kita menjadi pelajaran buat kita, bahwasannya budaya patriarkal maupun budaya material itu jangan sampai dengan dibungkus dengan dalil-dalil agama, karena itu bisa menjadi tolak belakang atau perbedaan pertentangan antara gender dan hukum-hukum Islam. Kemudian yang ketiga, bahwasannya minimnya representasi ulama perempuan dalam lembaga fatwa. Nah, ini salah satu tantangan juga bagi kita, bahwasannya yang banyak kita lihat sekarang ulama-ulama atau lembaga-lembaga fatwa banyaknya laki-laki, sehingga perempuan tampak lebih tidak cenderung kena didominasi oleh ulama kaum laki-laki. Inilah akan menjadi tantangan dan pembelajaran buat kita, bahwasannya baik laki-laki maupun perempuan itu berhak untuk mendapatkan haknya masing-masing, terutama menjadi pemimpin, pejabat, dan hal-hal lainnya. Lalu apa upaya dan harapan kita sebagai mahasiswa ataupun sebagai pendidik ataupun sebagai masyarakat yang mengenal atas isu-isu gender tersebut? Yang pertama, tentunya kita pasti harus mengembangkan tafsir berbasis muqasid syariah, yang mana tujuannya ini untuk keadilan dan maslahat. Kita mempelajari tentang tafsir berbasis muqasid syariah, agar kita tahu bahwasannya tujuan dari gender-gender dan pandangan hukum-hukum Islam tersebut adalah untuk keadilan dan maslahat. Kemudian yang kedua, memberi ruang lebih besar bagi perempuan dalam kepemimpinan dan ijtihad. Jadi jangan hanya saja didominasi oleh laki-laki saja, tetapi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasannya laki-laki dan perempuan berhak untuk mendapatkan ruangnya dan haknya masing-masing. Kemudian yang ketiga, selanjutnya, membangun kesadaran gender di kalangan pemuda muslim dan pendidik agama. Nah, ini tadi kita memberikan pendidikan, kita memberikan pendidikan tentang gender agar bisa membangun kesadaran terhadap gender di kalangan pemuda muslim dan pendidik agama, sehingga tidak ada lagi pertentangan isu-isu gender yang dilibatkan dalam pemahaman-pemahaman agama. Nah, bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya Islam secara prinsip mengakui kesetaraan spiritual dan sosial antara laki-laki dan perempuan. Yang menjadi tantangan gender dalam masyarakat muslim lebih banyak berasal dari budaya, penafsiran sempit, dan pemahaman yang belum kontekstual. Diperlukan pendekatan kritis, ilmiah, dan berbasis nilai-nilai keadilan Islam untuk menjawab isu-isu kontemporer dalam gender tersebut. Nah, sinilah kita intinya harus menjadi atau mempelajari tentang gender dan pemahaman agama Islam agar tidak terjadinya isu-isu tersebut. Baik, itulah penjabaran saya tentang isu-isu kontemporer gender dalam Islam yang bisa saya jabarkan. Mudah-mudahan ini kan menjadi pembelajaran buat kita dan bisa menghilangkan atau menghindarkan isu-isu kontemporer tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.